Ditunggu eh 10 menit lagi ya. Ini harusnya ada 15 ini. Bentar, bentar nih. Coba. Mudah-mudahan ada yang masuk lagi. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Mas Akmal, ayo masuk Zoom. Sekarang ya. Sudah. Baik, kita mulai aja ya. Menunggu yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Yang saya hormati Ustaz Andi Yasmin yang Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah dan dilindungi dimanapun tempat berada, insya Allah, karena ilmunya yang luar biasa, terutama di spesialis stroke ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya agar ilmu itu bisa menyebar ya di saudara-saudara kita, ya, terutama para terapis. Halo, tes. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Salawat, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Mana SAW caranya ini? Cara ini. beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut yang setia hingga akhir zaman dan mudah-mudahan kelak beliau mungkin kiamah kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Sambil menunggu teman-teman ya yang tadi sudah ngelis dan siap untuk hadir di Zoom ini itu tadi sudah ada 15 ya. Yang lain-lain ada yang tidak menanggapi ya atau memang belum dibuka ya. Baik, saudara-saudara yang tadi sudah masuk grup ya, saya sudah jelaskan di grup ya, dan sudah pada membaca ya, insya Allah. Ini sekilas saya ngulang ya. Ini insya Allah adalah calon HMA LC ya. Dan beliau Ustadz Andi itu beliau foundernya ya. Jadi ada PT HMA ya, membawai HMA LC dan lain sebagainya. Jadi beliau adalah foundernya, kemudian beliau sudah berkecimpung di dunia terapi udah lama ya. Beliau juga saudara kita di Perkumpulan Bekam Indonesia ya. Dan atas ilmu yang dikuasai beliau terkait dengan spesialis stroke ya, yang tentunya insya Allah sudah Wis, masuk jangan nenek sih, nenek nak. di dunia terapi stroke ya. Nah, insya Allah impian beliau itu mau membantu ya dengan ya tulus karena Allah Azza wa Jalla ingin membantu pemerintah ya dalam mengentaskan penanganan khusus terkait dengan masalah terapi stroke. Jadi impian beliau ini yang diketemukan dari insya Allah jitu terhadap penanganan stroke ya. Nanti ada beberapa teknik dan insya Allah sangat lengkap ya. Itu impiannya beliau adalah supaya di seluruh Indonesia paling enggak mewakili daerah-daerah
Ya di awal itu minimal satu provinsi ada ya. Targetnya nanti bisa menyeluruh sampai ke tingkat kabupaten. Nah, cita-cita beliau itu melalui edukasi dan pendidikan yang nanti dipegang oleh para HMALC di seluruh Indonesia, yang dari hasil pelatihan itu nanti akan melahirkan para terapis-terapis yang spesialis stroke ya. Itu di gria terapi stroke, di gria terapi stroke di masing-masing daerah. Itu targetnya beliau gitu. Sehingga stroke yang di sekitarnya itu semoga bisa ditangani dengan baik secara alamiah. Nah, kemudian beliau menyimpulkan terkait dengan jenis pelatihan ya, yang sudah saya sampaikan di grup, yaitu MLS nyeri. Ya, bagaimana satu titik ditusuk itu nyeri langsung hilang. Insya Allah ya. Kemudian teknik HDO ya, yang mengarah kepada hentakan ya. Jadi itu punya pengaruh dan satunya itu adalah yang paling lengkap, training stroke komprehensif. Artinya semua gabungan teknik itu dituangkan di situ, di pelatihan apa TSK. Nah, baik, insya Allah terkait dengan masalah HMALC, ya, kemudian cita-cita beliau dan keinginan besarnya, mudah-mudahan hari ini yang ikut webinar ini, ya, nanti dari penjelasan beliau, nanti teman-teman akan bisa mengamati sendiri dan dari ilmunya ya, yang Masya Allah mudah-mudahan teman-teman itu betul-betul sama-sama lahir dari niat yang tulus ya, mengembangkan ilmu ini di daerahnya masing-masing, sehingga impian beliau yang ingin mengaplikasikan ilmu yang sudah ditemukan cukup lama ya, itu bisa diaplikasikan. Dan mudah-mudahan Allah membalas keinginan yang besar itu, karena Allah ya, itu menjadi amal kebaikan dan pahala juga ya, karena ada kaidah sebaik-baik kalian itu yang bermanfaat bagi umat atau orang lain insya Allah. Baik, untuk waktu selanjutnya silakan Ustaz Andi untuk penjelasan kepada teman-teman terkait dengan apa-apa yang harus dijelaskan, terutama HMALC dan pengalaman-pengalaman yang hubungannya dengan stroke dengan teknik yang simple tetapi berpengaruh besar ya. Begitu ya, insya Allah waktu dan tempat Ana persilakan kepada Ustadz Andi. Tafadhol Maskuron. Silakan Ustaz. Baik, siap. Alhamdulillah, terima kasih Sinsen Nursin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Eh, Ngomong-ngomong, baju kita kenapa bisa samaan begini, Sinse? Oh iya, ya mungkin ada. Iya ya Kak Iya, Beri. kayaknya Iya iya iya. cuma kayaknya baju Sinse bagusan tuh, lebih bagus itu ada logo PPHMI-nya. Baik, baik. Siap. Terima kasih teman-teman. Selamat datang. Salam kenal. Saya Andi Hasbi. Tadi sedikit disampaikan oleh Sinsen Nursin ya terkait dengan uh, Healthy Mastery Academy ya. Nah, sebelum itu saya mau sampaikan dulu tentang latar belakang Healthy Mastery Academy sekilas ya. Nanti hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Kang Tommy ya insya Allah. Jadi teman-teman semua, uh, di sini ada yang udah pernah uh,
Apa tahu saya belum? Kayaknya saya perlu sedikit memperkenalkan diri begitu ya. Eh, Kalau sama Sinsen Nursin, saya ini murid beliau ya, yang hari ini saya mengajak beliau sama-sama bareng-bareng untuk kita meluaskan lembaga training ini sehingga masyarakat Indonesia di seluruh daerah itu bisa terbantu dengan adanya sebuah lembaga training yang lebih tersistem, lembaga training yang bisa memberikan dampak manfaat bukan hanya untuk teman-teman peserta, tapi juga untuk teman-teman pelaksana. Dalam hal ini kami menyebutnya HMALC. Jadi Healthy Mastery Academy itu dibentuk karena sebuah harapan gitu ya, ada noble purpose yang saya bikin untuk bisa saya tinggalkan ketika saya wafat gitu ya, sebuah legacy. Saya ingin bisa mencetak 1 juta ahli terapi stroke gitu seumur hidup saya, sehingga kemudian harapannya masyarakat Indonesia yang hari ini terkena stroke berjumlah kurang lebih sekitar 22 juta orang itu bisa terbantu ya, karena kita tahu bahwa penderita stroke di Indonesia itu setiap hari bertambah terus gitu, sehingga kemudian bahkan jumlah penderita stroke di Indonesia itu lebih banyak daripada penduduk di Brunei Darussalam ya, artinya kita bisa bikin negara stroke sendiri gitu ya, udah jadi kayak satu negara itu saking banyaknya penderita stroke. Dan ini kan jadi miris ya, di mana Indonesia herbalnya berlimpah, kemudian keragaman budaya terapi tradisionalnya melimpah, tapi juga penderita stroke-nya berlimpah gitu. Ini pasti uh, ada yang salah dalam pola pola hidup kita gitu ya. Pun juga dengan pola perawatan pasca stroke. Nah, maka kemudian saya punya azam seumur hidup saya, semoga Allah izinkan bisa mencetak 1 juta ahli terapi stroke. Yang kalau kita tahu, hari ini teman-teman terapis itu jumlahnya banyak sekali. Gitu ya. Teman-teman terapis itu jumlahnya banyak. Tapi banyaknya teman-teman terapis itu kemudian tidak banyak yang membranding diri sebagai ahli terapi stroke. Ada ahli patah tulang, kita sudah tahu ya teman-teman, ahli patah tulang. So, mereka spesialisasinya ya patah tulang, penanganan patah tulang. Ada juga perawatan luka, wound care, ya khusus untuk perawatan luka. Kemudian ada juga tumbuh kembang, ya terapis khusus untuk tumbuh kembang anak. Tapi untuk penanganan stroke itu belum ada. Nah, sehingga kemudian eh, sepertinya ini mesti juga dipikirkan, mesti juga diurusin gitu ya, mesti juga dijalanin. Nah, ditambah lagi jumlah penderita stroke juga itu jauh lebih banyak daripada terapisnya sendiri. Bahkan dari hitungan data itu 1/1000 sampai 2000, satu spesialis stroke itu bisa 1000 sampai 2000 pasien. Perbandingannya tuh, saking banyaknya penderita stroke sementara yang mengambil spesialisasinya tidak banyak gitu ya. Nah, maka dari itu saya mengajak Sinsen Nursin ya, beliau yang memegang amanah di HMALC ya sebagai presiden HMALC. Kalau Karni Ilyas kan presiden ILC ya. Kalau Sinsen Nursin presiden HMALC. Ya, jenderalnya beliau. Kalau Saat Ihwan jenderal KU di Hermani, Herbal Madani Alami. Nah, jenderal HMALC-nya itu saya minta
ditemenin sama Shinsei Nursin. Nah, jadi eh, saya berharap sahabat-sahabat, teman-teman yang hadir siang hari ini bisa menjadi bagian dari proses menyehatkan masyarakat Indonesia, proses eh, apa namanya ya, menumbuhkan keilmuan, keragaman ilmu terapi yang ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, selain itu, eh, selain itu, saya juga berharap teman-teman melalui wasilah menjadi HMALC, teman-teman juga bisa menjadi seorang training entrepreneur, ya gitu. Ya, training entrepreneur. Jadi bukan cuma sekedar terapis entrepreneur, tapi juga menjadi training entrepreneur. Maksudnya pengusaha bisnis training. Gitu. Di HMA insya Allah nanti yang selain yang disebutkan oleh Sinsen Nursin itu ada MLS nyeri, ada MLS HDO, ada training komprehensif, juga akan ada pijat tradisional yang nanti akan membahas tentang stroke dan juga pijat tradisional level advance dan TCM level advance gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi akan banyak banget nanti menu-menu training yang akan dibuat oleh HMA. Sehingga teman-teman cukup jualan training saja ya dari HMA yang nanti akan dibuat trainingnya, nanti trainernya juga ada Sinsen Nursin ya, nanti juga mungkin ada yang lain-lain yang akan bergabung dengan kita. Itu teman-teman tinggal ngadain aja dan mendapatkan penghasilan yang saya yakin hitung-hitungan kita lumayan gede, lumayan gede. Nanti penjelasannya sama Kang Tommy akan dijelaskan. Nah, gitu ya. Jadi semoga teman-teman nanti bisa mengikuti ya. Nanti terkait dengan penjelasan training stroke komprehensif, penjelasan MLS nyeri, penjelasan MLS HDO, teman-teman nanti akan dikirimin webinar ya, link recording webinar dari semua itu. Nanti mungkin Sinsei bisa bantu ya, nanti kirimin link recordingnya karena itu udah saya jelasin semua lengkap apa sih training yang dilakukan dan segala macamnya gitu ya. Jadi kita berharap teman-teman bisa bergabung ya dan mendapatkan keberkahan serta keberlimpahan rezeki. Terakhir, insya Allah Healthy Mastery Academy ini dipegang, diamanahkan. Ya, saya meminta kepada Kang Tommy sebagai direktur dari Healthy Mastery Academy. Secara umum, ya, secara umum beliau yang akan menemani teman-teman semua nanti bersama dengan Sisi Nursi. Itu dulu awalannya dari saya. Selebihnya nanti akan dibantu jelaskan teknis dan lain-lain sama Kang Tommy, sama Sinse juga. Oke, terima kasih Sinse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Andi yang telah menjelaskan ya, terkait dengan HMALC. Baik, berikutnya silakan Kang Tommy untuk menyampaikan terkait dengan HMLC dan detailnya. Ya, silakan, waktu saya serahkan kepada beliau. Tafadhol Mas Kuron. Silakan Kang Tommy. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar nggak ya? Ya, cukup, lumayan. Jelas. Ya, ini terima kasih banyak buat Ustaz Andi, Sensei, dan juga rekan-rekan yang sudah hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini ya, ya mudah-mudahan ya, ini hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Besok atau lusa mungkin kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik buat kita semua. Nah, buat rekan-rekan ini saya lihat total ada sekitar 8 orang. Nah, cuman ini saya belum tahu nih
belum kenalan satu persatu. Kira-kira boleh absen dulu nggak ya di grup apa di kolom chat begitu? Teman-teman ini dari mana aja tempatnya, provinsinya mungkin atau kotanya dari mana aja nih? Boleh coba di absen di grup di kolom chat dulu ya. Silakan teman-teman absen ya. Kalau Ustaz Zuhud itu dari Gombong, Gombong. Kalau Pak Budi dari Situbondo, Bu Indah dari Bangka Belitung, Ada yang dari luar Pulau Jawa kalau nggak salah ya, izin saya. ada Mas Herianto ini dari apa ya, Sulsel lah ya. Insya Ya Allah. monggo pada absen ya. Siap, siap. Ya ini Dari Bu Bangka Belitung, Anjani dari Sampit, Kalteng, Kalimantan Tengah. kemarin Banyumas kemarin ya. Kemarin ada yang udah bikin Ya, jadwal dari Banyumas. 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 Dari Kalimantan Tengah. Wah, siap, makasih banyak rekan-rekan ini yang sudah hadir. Izin mungkin saya, ini rekan-rekan sebelumnya udah dikirimin apa proposalnya sih saya ke teman-teman. Ya. Kemarin baru saya jelaskan di grup itu. Ya, Oh, berarti teman-teman belum pada punya ya ya proposalnya belum ya. punya. Oke, siap. Nanti mungkin apa saya akan jelasin sedikit. Nanti juga saya minta tolong dikirimkan aja di grup atau secara personal proposalnya. Biar nanti teman-teman juga membaca lagi gitu ya. Jadi saya hanya menjelaskan secara apa sekilas begitu. Nanti teman-teman silakan untuk dibuka dan dibaca-baca lagi. Saya izin untuk share screen dulu. Oke, masuk nggak Pagi dari layar ya. layarnya ke teman-teman masuk nggak ya? Oke, jelas. Udah, Tan. Oke, siap. Makasih banyak. Oke, ini jadi alhamdulillah tadi juga sudah dijelaskan gitu ya secara apa, secara detail sama Satya Hasbi mengenai tentang HMA atau Healthy Mastery Academy. Jadi HMA itu singkatan dari Healthy Mastery Academy. Nah, kenapa ini didirikan gitu ya? Kemudian foundernya siapa gitu ya? Kemudian beberapa jenis trainingnya juga tadi sudah sedikit disinggung begitu. Nah, maka saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada rekan-rekan mengenai tentang HMALC itu sendiri, gitu ya. Jadi Healthy Mastery Academy adalah lembaga yang saat ini sedang existing. Nah, kemudian HMALC itu apa? Nah, insya Allah nanti di siang hari ini kita coba bahas sekaligus training-training yang kita sudah sediakan dan itu bisa teman-teman nanti adakan di daerahnya masing-masing. Ya. Oke, ini ya, ini sedikit profil dari HMA. Jadi memang HMA itu kita fokus kepada lembaga training, ya, lembaga training kesehatan. Untuk siapa? Sebetulnya secara umum ya, untuk semua yang ingin apa ya, mendalami begitu ya, atau ingin mengetahui ilmu kesehatan, gitu ya. Nah, bisa terapis, bisa mungkin masyarakat secara umum, bisa karyawan dan lain-lain. Karena memang ternyata sampai dengan hari ini di alumni-alumni HMA itu dari berbagai macam jenis latar belakang gitu ya. Ada yang dari karyawan masih existing kayak produser dari MSC TV gitu ya, yang megang acaranya Mama Dede itu ada juga 2 orang kalau nggak salah. Kemudian ada yang dari guru, ada yang dari memang apa sudah terapis tapi pengen mendalami lagi keilmuan khususnya untuk pengobatan stroke gitu ya. Ada yang memang dia dari bukan siapa-siapa, tidak mengenal ilmu kesehatan, tapi mungkin keluarganya ada yang stroke atau dan sebagainya. Nah itu kita itu tuh apa menjadi target market kita tuh ya. Jadi lembaga training kesehatan walaupun di HMA sendiri ada juga herbalnya gitu ya. Untuk apa? Untuk mensupport teman-teman dari para alumni yang memang dia membutuhkan. Tapi secara umum HMA itu adalah lembaga training kesehatan. Ya. Nah, nanti untuk trainingnya kita bahas. Kemudian ini tadi sudah kenalan sama Ustaz Andi, kemudian ada Sinsei gitu ya. Ada beberapa trainer-trainer di HMA.
Ini kita lewat aja. Nah, apa itu HMILC? Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin sudah dihubungi sama Shinsei, ditawarkan untuk menjadi HMILC begitu ya. Dan mungkin sampai dengan Zoom kita di hari ini masih bingung gitu. Sebetulnya HMILC itu apa? Maka izin saya memberikan sedikit penjelasan. Jadi HMILC itu adalah partner dari HMA yang mendapatkan lisensi gitu. Kuncinya di situ. Jadi artinya teman-teman yang menjadi HMALC itu secara resmi mendapatkan lisensi dari HMA pusat untuk mengadakan training offline ya, mengadakan training offline HMA di daerahnya masing-masing dengan tetap mengikuti mekanisme dan aturan yang diberikan oleh pusat. Jadi di HMA itu sendiri kita punya beberapa jenis training. Ada yang sifatnya online gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya offline. Yang offline ini juga lumayan banyak ya. Sampai dengan hari ini sekitar 4 jenis training offline yang bisa diadakan gitu ya. Nanti insya Allah akan bertambah lagi, mungkin habis lebaran akan bertambah lagi dan lain sebagainya. Tapi yang saat ini existing dan sudah bisa langsung diadakan itu ada 4 gitu ya. Tadi sudah sempat disinggung sedikit, nanti kita jelasin. Jadi artinya teman-teman HMA LC itu adalah partner kita ya, atau perwakilan kita di kotanya masing-masing. Terkadang begini teman-teman, kenapa kita mendirikan HMLC itu? Karena gini, kita itu kadang misalkan ngadain training di Jakarta begitu ya, atau di daerah Jabodetabek lah ya. Itu rata-rata, sedangkan mungkin target market kita begitu ya. Kemudian teman dari teman-temannya alumni gitu kan. Kemudian banyak banget orang yang pengen belajar bukan hanya dari Jabodetabek gitu. Mungkin dia dari luar Pulau Jawa gitu ya. Ada beberapa alumni kita dari Madura gitu, ada dari Lampung, ada dari Aceh dan lain sebagainya. Nah, terkadang untuk menyelenggarakan training offline itu mereka kesulitan kalau mereka harus ke Jabodetabek. Mungkin ongkosnya jauh lebih mahal gitu kan, dari Madura ke sini saja dia misalkan contoh harga trainingnya ya, misalkan contoh di angka 1,5 juta. Harga trainingnya 1,5 juta. Mungkin ongkosnya bisa lebih dari 1,5 juta, gitu ya. Ongkos transport bolak-baliknya, kemudian penginapan, makan dan lain-lain. Nah, maka dari itu untuk mempermudah training ini bisa dilaksanakan di berbagai macam daerah. Tentu kalau pusat mengadakan secara mandiri, bulan ini kita di sini, bulan depan kita di sana, bulan ini itu mungkin bisa, tapi mungkin kita juga merasa kerepotan juga. Kenapa? Karena mungkin di setiap kota itu kan beda kondisinya gitu ya. Kemudian habitnya juga berbeda, kemudian sifat-sifat masyarakat di sana juga berbeda gitu. Nah, mungkin saja teman-teman yang mungkin berasal dari kota tersebut bisa jauh lebih memahami kota tersebut seperti apa. Bagaimana target market di sana gitu ya. Bagaimana peminat training di sana dan lain-lain. Itulah makanya kita membentuk HMLC sebagai partner ya, yang kita berikan lisensi secara resmi untuk bisa mengadakan training di daerahnya masing-masing. Gitu ya. Nah, saat ini HMLC daftarnya masih free, masih gratis. Ya, kita pernah ngobrol nih di manajemen HMA, kalau di Indonesia HMLC yang sudah terbentuk mungkin sudah di atas 20 orang, mungkin saja kita akan dan semuanya berjalan gitu dengan baik, mungkin saja untuk berikutnya HMLC itu akan berbayar. Ya, bayarnya berapa itu kita juga belum tahu berapa gitu. Tapi saat ini teman-teman yang join itu kita masih berikan apa ya, bisa dibilang beasiswa mungkin ya, atau lisensi secara apa secara khusus gitu kepada teman-teman yang tadinya berbayar, tapi kita berikan free dengan catatan teman-teman bisa menjalankan training dari HMA pusat gitu. Nah, begitu teman-teman selayang pandang mengenai tentang HMA. Jadi buat yang masih bingung kemarin, saat ini sudah mungkin jauh lebih jelas ya. Jadi HMLC itu sekali lagi adalah partner dari HMA pusat yang kita berikan lisensi untuk mengadakan training di kotanya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya sedikit mengulas. Nanti file ini akan dibagikan ya sama Shinsei ke grup atau by personal mungkin. Nanti teman-teman boleh baca-baca lagi ya. Jadi keuntungan menjadi HMLC satu, tentu sebagai pelaksana ya tidak mungkin tidak dapat keuntungan begitu ya.
kita juga menyiapkan, misalkan contoh harga training 2,5 juta, ya tentu nanti setoran ke kitanya juga kita sesuaikan, gitu. Tidak 2,5 juta, supaya teman-teman juga ada margin yang lumayan besar. Ini yang pertama, margin yang besar di setiap training. Kemudian penghasilan yang terbatas. Tentu semakin banyak peserta yang hadir, ya, yang ikut training, tentu penghasilan untuk HMA-nya jauh lebih besar, gitu. Ya, beasiswa pembinaan eksklusif dari HMA Pusat berupa training marketing, leadership, kesehatan, dan lainnya. Artinya teman-teman HMLC ini nanti dapat pembinaan, gitu ya. Jadi bahasa simpelnya teman-teman dapat pembinaan. Pembinaannya dalam beberapa sisi, mungkin dari produk knowledge-nya, gitu ya. Produk knowledge masing-masing training, kemudian pembinaan dari sisi marketingnya. Jadi mungkin kita sadari juga bahwa ada beberapa teman-teman yang kan gini, ketika teman-teman menjadi HMALC itu, maka pencarian peserta akan menjadi tanggung jawab teman-teman. Kita di pusat tetap akan membantu semaksimal mungkin supaya teman-teman di daerahnya masing-masing itu dapat peserta. Nah, tapi kan menjadi tanggung jawabnya adalah teman-teman sebagai HMALC. Nah, untuk bisa menjaring banyak peserta dan lain-lain itu kan butuh ilmunya, ya, ilmu marketingnya, ya, ilmu pendekatannya dan lain-lain. Nah, itu insya Allah nanti di HMALC juga akan ada pembinaan soal itu. Ya, kemudian pembinaan yang lainnya juga kita sediakan. Kemudian untuk HMALC itu keuntungannya adalah teman-teman kalau ikut training mungkin di luar HMALC itu kan harus bayar. Nah, sebagai HMALC teman-teman tidak perlu membayar. Misalkan contoh teman-teman bulan ini mengadakan training struktur komprehensif. Artinya secara otomatis teman-teman gratis tuh belajar ilmu struktur komprehensif, gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh nggak mengklaim sertifikat, kemudian ID card, kemudian kaos itu boleh. Tapi nanti masing-masing poin itu nanti ada berbayarnya karena memang itu tidak menjadi fasilitas dari HMLC. Tapi yang pasti teman-teman boleh juga mendapatkan kesempatan untuk dapat sertifikat, ya, kaos dan lain-lain. Kemudian piagam penghargaan ini bagi yang memerlukan aja ya. Kalau teman-teman tidak perlu piagam ini ya nggak usah juga. Kemudian kita juga siapin reward kalau misalkan nanti di setiap training teman-teman bisa mencapai minimal peserta gitu atau target yang kita udah tentukan. Ya, ini beberapa keuntungan dari HMLC, gitu ya. Fasilitas lain yang HMLC dapatkan dari setiap training. Seperti yang tadi udah saya sampaikan buat teman-teman bahwa ketika teman-teman menjadi HMLC di daerah masing-masing, maka bisa dibilang tanggung jawab pengumpulan peserta itu menjadi tanggung jawab HMLC. Tetapi dari HMA Pusat, insya Allah kita mensupport berbagai macam keperluan, kebutuhan yang memang teman-teman perlukan. Contoh apa? Misalkan flyer, gitu ya. Flyer untuk trainingnya itu nanti kita bikinin, gitu ya. Kemudian beberapa konten-konten pendukung, ya, untuk awareness, untuk pengenalan, untuk informasi dan lain-lain itu nanti kita bikinin. Teman-teman boleh diskusi kok. Misalkan saya butuh flyer ini, bisa nggak minta tolong dibikinin? Insya Allah nanti kita support, kita bikinin, gitu ya. Kemudian juga selain daripada itu, di sini sudah saya tuliskan juga. Jadi promosi gratis dari HMA Pusat berupa apa? Penyediaan webinar gratis untuk panelis. Jadi ketika kita sudah menyusun jadwal, ya misalkan contoh ini ada 4 jadwal nih yang udah disusun sama HMLC, salah satunya ada di Kebumen, gitu ya. Kemudian di Banyumas kalau tidak salah juga ada. Nah, itu nanti kita tinggal nyiapin webinar. Contoh misalkan karena setiap minggu HMA itu ada webinar gratis, ya, atau bisa kita bilang webinar paneling. Nah, ketika kita menyediakan webinar gratis ini, itu menjadi sarana buat teman-teman untuk cari peserta sebetulnya. Nah, maka nanti setelah teman-teman selesai dari Zoom ini, nanti teman-teman bikin jadwal, gitu ya. Nanti kita nge-zoom lagi untuk membahas masalah teknis tuh, bagaimana cara cari peserta dan lain-lain, ngumpulin orang sebanyak-banyaknya, kemudian nanti promosi dan lain-lain. Gitu. Yang pasti kita sediakan fasilitas di HM itu berupa webinar gratis untuk panelis. Kemudian apalagi kegiatan training akan di-share ke seluruh kolam HMA Pusat, gitu ya. Bisa dibantu promosikan oleh afiliat HMA Pusat. Jadi di HMA Pusat juga kita bisa dibilang mencari para tim marketing, gitu ya, yang mau membantu untuk bisa
mempromosikan training-training yang ada di HMA Pusat atau di HMA LC. Nah, tinggal nanti untuk si affiliate ini mau dibajetin berapa gitu. Kita di HMA Pusat sudah ada rank harga affiliate-nya, tinggal nanti teman-teman mengikuti atau mungkin bisa jauh lebih tinggi daripada itu nanti disesuaikan itu. Jadi ya, diskon tambahan untuk KMLC apabila mencapai target peserta yang telah ditentukan. Nah, ini ada beberapa fasilitas lain ya disediakan oleh HMA ke HMA Pusat, dari HMA Pusat ke HMA LC. Nah, ini untuk training yang saat ini sudah existing. Ya, insya Allah nanti mungkin ada lebaran gitu, insya Allah akan ada training-training lain yang sifatnya offline ya. Yang sifatnya online itu kalau di HMA juga ada juga, kayak e-course, kayak training MLS nyeri juga ada online-nya gitu ya. Tapi ini pada dasarnya sifatnya offline semuanya yang saya tulis di sini. Ya, satu ada MLS nyeri, method bimbing system. Ini offline, durasinya sekitar 4 jam. Kemudian HDO ini akupuntur untuk kasus stroke ya, untuk penanganan stroke. Ini juga 4 jam. Nah, kemudian ada yang paling bisa dibilang itu paling tinggi untuk jenis trainingnya di kita, namanya stroke comprehensive ya, namanya stroke comprehensive reguler. Dan ini salah satu training yang saat ini bisa dibilang cukup sangat bagus banget gitu ya. Kenapa? Karena mungkin di antara lembaga training lain stroke comprehensive ini belum ada nih. Baru di HMA doang nih, di Healthy Mastery Academy ada namanya stroke comprehensive. Nah, ini 2 hari kalau ini ya, 2 hari, 1 hari 8 jam. Jadi nanti peserta bisa nginep atau mungkin HMLC bisa ngasih fasilitas nginep ataupun enggak, yaitu nanti diatur aja teknisnya silakan. Kemudian ada bundling, karena MLS nyeri cuma 4 jam, HDO 4 jam, bisa dibanding 1 hari. Ya, jadi belajar 2 teknik akupuntur, 1 untuk pereda nyeri, 1 untuk penanganan stroke. Ini untuk training yang saat ini existing teman-teman ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini contoh flyernya ya, yang sudah berjalan dan sudah sudah berjalan ya, dan pesertanya juga lumayan gitu. Ini juga beberapa contoh-contohnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke tahap sedikit rincian biaya masing-masing training. Tadi ada 4 training yang bisa teman-teman jalanin. 1 MLSD, MLSDO, stroke komprehensif, sama banding MLSD dan HDO. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan teman-teman mengenai tentang rinciannya. Ya, jadi di HMA Pusat, di HMA itu membuat sebuah kebijakan bahwa training tersebut itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal atau bisa dibilang bisa mendapatkan hasil yang lumayan baik untuk HMA pusatnya sendiri atau untuk HMA LC-nya sendiri sebagai penyelenggara ketika per training minimal pesertanya adalah 20 orang. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen hasilnya lumayan, kemudian di HMA pusatnya juga tidak rugi gitu ya. Karena kalau misalkan cuma 10 orang, terus HMA pusat datang ke Madura begitu kan, ongkosnya saja sudah berapa, bayar trainernya berapa gitu ya, belum lagi yang lain-lainnya gitu kan, fasilitas pesertanya dan lain-lain. Nah, itu biasanya rugi. Nah, maka angka idealnya kita sudah tentukan di angka 20 orang. Nah, maka nanti teman-teman sebagai HMLC punya patokan nih, ketika mengadakan training kalau bisa minimal 20 orang. Ya, 20 orang itu insya Allah sudah sangat cukup, baik untuk HMA LC-nya sendiri ataupun untuk HMA pusat untuk bayar trainer, untuk bayar yang lain-lain gitu ya. Nah, nanti saya sedikit juga jelasin gitu. Jadi untuk biaya training minimal untuk umum ini biaya training kita yang kita share untuk peserta ya, untuk umum. Jadi misalkan MLS sendiri, jadi orang kalau mau ikut biayanya 650.000. Kalau MLS ADO, orang kalau mau ikut berarti harganya 650.000 juga. Nah, stroke komprehensif ini memang yang paling mahal karena fasilitasnya juga banyak banget ini. Fasilitas buat pesertanya itu banyak banget. Nanti saya jelasin di poin selanjutnya. Itu 2.750.000 per orang.
2 hari nih ya, 2 hari tanpa menginap aslinya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa karena nanti kan harga ini kita serahkan ya ke teman-teman. Ini harga minimal kita nih 2.750.000. Kalau teman-teman pengen bikin harga 3 juta ya monggo aja. Misalkan harga 3 juta udah gratis nginap ya monggo. Ya, biasanya 2.750.000 ini untuk fasilitas belajar, untuk makan siang, snack dan lain-lain aja. Tapi menginap biasanya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan di daerah sana termasuk murah, operasionalnya dan mau diadakan ya silahkan, tidak ada masalah. Nah, ini ML seri MLS ADO umumnya 1.150.000. Kalau mau dibuat 1,5 gimana? Boleh, boleh aja, silakan, itu mah menjadi haknya teman-teman ya. Tapi ini harga minimal dari kita, udah kita sesuaikan. Nah, setoran HMA LC ke HMA pusat itu ada di sebelah sini, sebelah kanan ya. Jadi setorannya adalah yang tadi saya bilang bahwa untuk mencapai angka idealnya itu adalah 20 orang. Maka setorannya itu 7 juta per 20 orang. Gitu. Ya, 7 juta per 20 orang atau 350.000 per orang. Jadi artinya misalkan contoh kalau teman-teman pesertanya ada 30 orang ya udah berarti tinggal 350.000 ditambah kekurangannya aja kan ada 10 ya berarti 3.500.000 gitu ya ditambah 7 juta berarti sekitar 10.500.000 gitulah ya. Jadi nanti ini menyesuaikan yang pasti 7 juta per 20 orang. Nanti selanjutnya itu 350.000 per orang gitu ya. Kemudian yang MLS ADO juga sama 7 juta per 20 orang 350.000 per orang. Nah, untuk stroke komprehensif setoran ke pusatnya itu adalah 32.200.000 per 20 orang atau ya selanjutnya kalau lebih dari 20 orang itu 1.650.000 per orang. Ya, misalkan pesertanya ada 25 ya udah berarti 1.650 dikali 5. Nah, nanti ditambahin 32.200.000 gitu ya. Nah, MLS seri dan MLS RO ini 13 juta per 20 orang, selanjutnya 650.000 per orang. Nah, ini nanti akan ada diskon kalau teman-teman mencapai target kita, yaitu 30 peserta. Ada diskon 250.000, 250.000, 500.000 setorannya ya, 350.000. Nah, setoran yang teman-teman bayarkan ini, itu teman-teman dapat apa aja sih dari HMA pusatnya gitu ya. Ini saya share ya. Jadi setoran yang tadi teman-teman berikan di sini itu adalah setoran untuk seluruh bisa dibilang apa ya seluruh fasilitas yang diberikan HMA kepada peserta dalam bentuk fasilitas training ya di luar fasilitas belajar ya. Kalau fasilitas belajar itu nanti menjadi tanggung jawab HMA LC. Jadi ini fasilitas untuk trainingnya apa aja kayak sertifikat gitu ya, kemudian fasilitas apa namanya fasilitas yang lain nih kayak ID card kalau di seru komprehensif dapat. Nanti beda-beda ya, ini nanti bisa teman-teman baca. Di seru komprehensif ini paling banyak sertifikatnya, dapat 5 sertifikat fisik, dapat ID card, dapat kaos, dapat krim, dapat buku sembuh bahagia gitu ya. Kemudian alat praktek di tempat ya, alat praktek khusus untuk di tempat aja. Misalkan kayak jarum akupuntur gitu ya. Kemudian dan lain-lain ya, intinya mah begitu. Kemudian grup pendampingan, grup peserta dan lain-lain itu nanti bisa dikelola sama HMA pusat gitu ya. Nah, yang tidak menjadi tanggung jawab dari HMA pusat termasuk trainer ya. Trainer sudah menjadi tanggung jawab HMA pusat. Jadi HMA LC itu yang menjadi tanggung jawab HMA LC biasanya adalah untuk akomodasi pelaksanaan trainingnya, misalkan kayak sewa tempat, untuk makan peserta, makan apa namanya trainer dan tim yang bertugas dari HMA pusat ke sana gitu ya. Kemudian termasuk kalau misalkan dari HMA pusat butuh penginapan juga nanti termasuk ke sana. Nah, ini saya sudah rincikan juga di sini ya. Menjadi kewajiban dari HMA LC satu, memberikan data peserta untuk administrasi dan pemberian fasilitas. Kemudian memberikan setoran biaya training sesuai dengan peserta yang terdata dalam perhitungan yang telah disepakati, memberikan biaya akomodasi bagi pemateri dan tim HMA yang bertugas, nanti biayanya disesuaikan, contoh misalkan dari sini ke Jawa Timur
gitu ya. Kita mau pakai mobil nih tim HMA. Nah, berapa biayanya ya itu nanti disesuaikan aja. Nah, itu menjadi tanggung jawab juga dari HMALC. Ya, terus menyediakan penginapan satu atau dua kamar untuk satu hari khusus pada MLS sendiri, ADO dan banding MLS sendiri atau ADO, dan 2 hari untuk training stroke komprehensif. Jadi ya, jadi kalau nanti yang berangkat dari HMA pusat hanya apa namanya cukup untuk satu kamar ya udah berarti satu kamar. Kalau misalkan ternyata banyak yang berangkat karena pesertanya juga banyak ya berarti bisa 2 kamar gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan kondisi dari HMA, kondisi trainingnya tersebut. Sampai sini kira-kira bisa dipahami teman-teman? Boleh kasih feedbacknya dulu di kolom chat sebelum saya masuk ke poin yang sangat ditunggu-tunggu ini. Mungkin teman-teman sudah apa ya bisa dibilang pengen tahu gitu proyeksi keuntungan buat saya kalau saya jadi HMA LC untuk masing-masing training ini seperti apa gitu ya, dengan beban biaya yang tadi sudah disebutkan, kemudian setoran yang tadi sudah disampaikan juga gitu ya, dengan keuntungan yang diterima oleh masing-masing, kira-kira proyeksi keuntungannya, untung bersihnya seperti apa. Nah, ini insya Allah kita bahas setelah ini. Silakan di kolom chat dulu kasih respon dari apa yang tadi udah saya share, teman-teman apakah sudah memahami? Kalau nanti belum paham, ya bolehlah nanti diskusi dalam grup ya. Nanti proposal ini akan saya share, akan di-share sama Sinsei. Nah, nanti teman-teman baca-baca lagi, gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa didiskusikan di grup. Ya, Pak Zuhud, Ma'ruf, makasih banyak sudah kasih respon. Bunda Indah juga makasih banyak sudah kasih respon. Alhamdulillah sudah memahami. Yang lain bagaimana? Sudah cukup paham? Apa ada yang perlu mungkin mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan. Ini kayak ada Pak Hasan. Pak Hasan gimana? Sudah memahami? Pak Herianto. Ini Samsung siapa ya? Nggak ada namanya nih. Oke, siap. Nanti di itu ya, proposal ini akan kita share. Nanti kalau ada yang belum ini boleh ditanyakan. Baca-baca lagi aja nanti. Oke. Ini saya masuk ke proyeksi dulu buat teman-teman agar teman-teman juga memahami kira-kira kalau saya join di HMLC keuntungannya seperti apa, kemudian cukup bagus nggak untuk dijadikan sebagai bisnis utama misalkan kayak gitu ya. Nah, ini saya membagi menjadi beberapa training ya. Jadi biar jelas, biar to the point gitu. Masing-masing training ketahuan proyeksi keuntungannya berapa. Ini untuk training MLS nyeri yang tadi 4 jam tuh ya. Nah, ini untuk training MLS nyeri. Kalau misalkan kita pakai biaya per pesertanya itu dengan biaya minimal. Ini yang saya tulis biaya minimal ya. 650.000. Minimal pesertanya mencapai 20 orang. Ini 20 orang ya. Kalau lebih ya tentu akan lebih lagi. Total pendapatannya 650 tinggal dikali 20, 13 juta. Pengeluaran HMLC ini setoran biaya peserta HMA pusat 350 dikali 20, 7 juta. Biaya kebutuhan peserta, sewa tempat, snack ya. Nah, kalau training MLS sendiri ini lebih enak sebetulnya sama HDO. Karena teman-teman sebetulnya tidak perlu untuk sewa tempat yang terlalu mahal sih. Karena ini bisa dilaksanakan di tempat-tempat makan. Ya mungkin biaya apa? Kalau di sini kita kan nulisnya 50.000 ya. Ya mungkin biayanya bisa kurang daripada itu, misalkan 35.000, tapi ada 20 peserta. Jadi dia udah gratis makan siang tuh. Nah, itu ada juga beberapa HMLC yang pakai sistemnya kayak gitu tuh. Jadi untuk training ML sendiri dia nggak sewa tempat, dia cuma cari tempat makan yang ada kayak apa ya, kayak ruangan VVIP begitu ya, kurang lebih sekitar 20-30 orang. Nah itu sama dia disewa untuk setengah hari, 4 jam, 5 jam gitu ya. Jadi untuk training sama untuk makan. Biasanya paling hanya sama pihak restorannya itu hanya diminta bayar makanannya aja.
kurang lebih sekitar 35 ribuan kalau tidak salah ya, sekitar segitu. Tapi pesertanya memang nggak boleh sedikit, bisa mungkin 15 atau 20 orang. Nah ini nanti bisa kurang lagi. Akomodasi ini saya tulis yang standar aja, tapi bisa lebih rendah, ya misalkan cuma 1 juta, atau nanti disesuaikan. Tapi ini saya tulis sebagai apa ya, sebagai patokan aja, supaya bisa gampang dihitung gitu ya. Penginapan trainer atau tim AFA, misalkan 350 ribu untuk 1 kamar, 350 ribu. Total pengeluaran sekitar 3,850. Ini pendapatannya segini ya. Jadi total pendapatan bersih yang teman-teman terima itu ada di 3.150.000. Ini lumayan ya. Kalau pesertanya 20 orang. Kalau pesertanya bisa di angka 40, 50 orang gitu ya, itu bisa jauh lebih besar. Mungkin setengahnya lebih. Karena nanti kan dapat diskon juga dari pusat dan lain-lain. Ya, ini untuk proyeksi MLS seri ya. Saya lanjut. MLS ADO ini sama kayak MLS seri karena harganya sama, setorannya sama, ya, waktu trainingnya juga sama. Jadi saya next saja, sama dia sama. Ya. Nah ini untuk yang bundling. Jadi MLS sendiri sama HDO dijadiin satu, jadi trainingnya 1 hari. Gitu ya. Ini 1.140 kali 20, totalnya 23 juta. Setorannya 6,5 dikali 20, 13 juta. Biaya kebutuhannya 175.000. Ini kita ngambil rata-ratanya aja ya, nanti bisa disesuaikan. Nah ini sama, totalnya sekitar 4.650 orang, 50.000 ya. Tentu kalau lebih dari 20 orang bisa lebih ya. Ini untuk yang bundling. Nah kemudian yang stroke komprehensif, nah ini memang menjadi primadona di kita. Jadi training ini memang harganya mahal, tapi keuntungannya luar biasa. Kalau teman-teman berhasil ngumpulin 20 peserta, itu lumayan banget margin yang teman-teman terima gitu ya. Misalkan contoh teman-teman kesulitan untuk ngejalanin training ini sendirian, teman-teman cari partner yang bisa juga diajak kerjasama untuk cari peserta, misalkan kayak gitu ya. Misalkan ada partner yang dia jago nih cari pesertanya, ya udah misalkan berdua, nah itu juga masih lumayan banget gitu ya. Ini kita proyeksikan aja biaya pesertanya, misalkan ngambil yang minimal ya 2.750.000, minimal pesertanya ada 20 orang, ini 20 orang aja. Total pendapatannya 2.750 dikali 20, 55 juta. Setoran ke pusatnya ini 1.650 dikali 20, ya sekitar 33. Biaya kebutuhan peserta ini fleksibel biasanya ya, karena di setiap tempat bisa jadi berbeda. Tapi kita mengambil bisa dibilang ya rata-ratanya saja. Ada yang 200.000 per, kalau sewa hotel itu biasanya 175 sampai 250 ya, tapi tergantung daerahnya lagi. Ini kita ngambil yang rata-rata aja. Kemudian akomodasi trainernya lagi-lagi kita ngambil yang rata-rata aja. Kemudian penginapan trainernya dikali 2 ya, 350 dikali 700. Total pengeluaran sekitar 42.200. Nah, pendapatan bersih yang teman-teman terima itu dari 55 juta yang masuk dikeluarin 42,2, maka sekitar 12.800.000 kalau teman-teman mencarinya 20 peserta. Kalau di atas 20 peserta lebih daripada itu. Artinya kalau teman-teman misalkan berpartner berdua nih, sama join sama mungkin salah satu orang di daerah itu juga yang cukup bagus dari pesertanya, ya masing-masing 10 orang 10 orang gitu. Nanti disupport juga dari pusat, misalkan nyumbang 5 orang misalkan ya. Ada 25 orang, itu kalaupun dibagi 2 sama temennya sama partnernya masih lumayan, dapat 6 juta lebih, 7 jutaan lebih gitu. Misalkan contoh untuk jalanin training ini teman-teman kasih spare waktu 2 bulan dari sekarang atau 3 bulan, nah itu lumayan banget ya, lumayan banget insya Allah. Nah ini proyeksi untuk training yang teman-teman nanti akan jalani ya. Nah nanti untuk lebih lengkap seperti apa, kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum ngerti, itu boleh nanti kita diskusi ya. Kalau dari saya mungkin saya izin menjelaskan sampai poin ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Sekali lagi, jadi
kita harapannya dengan membentuk HMALC ini bukan hanya bermanfaat buat para peserta yang mungkin eh, apa ada kendala begitu ya kalau ikut training hanya di Jabodetabek, tapi kan kalau ada perwakilan kita di setiap kota provinsi, nah mereka jauh lebih mudah tuh, ongkosnya nggak begitu mahal gitu ya. Jadi untuk ikut training secara komprehensif, kalau dia ke Jabodetabek kan mungkin dia harus ngeluarin 5 juta. Tapi kalau di daerah dia mungkin dia hanya ngeluarin ya paling mahal 3 juta lah gitu ya. Akan jadi hemat banyak banget tuh untuk dari sisi peserta. Dari sisi penyelenggara teman-teman juga dapat margin yang lumayan gitu ya. Yang tadi udah kita share di sini gitu ya. Proyeksi keuntungan kalau teman-teman. Nah, ini dibuat proyeksi begini supaya teman-teman memahami, oh kalau saya ngadain training ini dengan peserta 20 orang berarti saya dapat segini. Kalau di atas 20 otomatis sudah lebih gitu. Kalau di 20 di bawah 20 ya berarti berkurang. Atau bisa jadi mungkin tidak bisa diselenggarakan karena sangat berada di bawah HPP gitu misalkan. Ya, begitu. Kalau dari saya itu Sinsei, nanti mungkin kalau mau dibuka tanya jawab silakan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Kang Tommy telah menyampaikan terkait dengan masalah training yang diadakan oleh HMARC. Nah, berikutnya silakan kalau ada yang mau menanyakan, dan nanti harapannya ketika sudah ditutup Zoom ini, nanti Bismillah ketika teman-teman semua berminat, maka segera mengajukan jadwal. Misalnya ini nanggung ya paling enggak setelah Lebaran lah ya. Nanti kami yang mengatur jadwalnya ya untuk mengofikan jadwal pusat. Tinggal nanti mengirim kontak person, kemudian tanggalnya ya, terus tempatnya di mana nanti untuk flyer dan lain-lain pusat yang membikinkan. Silakan pada saudara semua untuk menanyakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan, tafadhol. Silakan Bu Anjani atau Bu Indah, Mas Herianto dan Pak Budi, ya silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ini saya coba tampilin salah satu jadwal dari beberapa HMLC ya yang sudah kirim jadwal. Ini kayak nanti kita bikinin kayak gini nih kalau teman-teman udah kirim jadwal ya. Kemudian nanti di sini kita susun jadwal webinarnya, nanti kita informasikan ke teman-teman. Jadi webinar yang diadakan pusat itu dan diisi biasanya sama langsung sama Ustaz Andi Hasbi itu nanti akan jadi senjata funneling untuk ngumpulin peserta. Dan itu webinar gratis kan. Jadi nanti dikumpulin di dalam grup gitu kan. Nah ini teknisnya nanti kita bahas setelah teman-teman kirim jadwal. Ya nanti kita diskusi untuk training strategi marketingnya yang bisa teman-teman pakai seperti apa supaya pesertanya banyak yang berkenan atau ikut gitu ya. Jadi secara fasilitas support gitu, insya Allah teman-teman nanti akan disupport mulai dari flyer, mulai dari kebutuhan webinarnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin webinar sendiri-sendiri, itu udah ada nanti di pusat kita bikinin, teman-teman tinggal ngejaring aja orang lain untuk ikut webinar-webinar itu, nanti dikumpulin di dalam grup gitu ya. Nah teknisnya kayak gimana nanti kita bahas. Ini kayak misalkan ada di Palembang nih udah bikin jadwal, ada di Purbalingga, ada di Kebumen, ada di Banyumas ya. Nah nanti masing-masing kita tandain jadwalnya. Nah biasanya berapa yang paling efektif untuk misalkan teman-teman berapa bulan ya yang paling efektif untuk bisa dibikin jadwal training. Biasanya minimal itu teman-teman kasih waktu sekitar 2 bulan. Ya, jangan di bawah 2 bulan, nanti keteter untuk cari pesertanya. Minimal banget itu udah 2 bulan. Ya kalau mau lebih leluasa biasanya 3 bulan. Makanya misalkan contoh ini bulan apa ya? Bulan Februari akhir nih. Besok udah di bulan Maret, berarti Maret, April. Nah, training teman-teman ada di bulan Mei misalkan. Nah, itu boleh tuh. Ya, training secara komprehensif di bulan Mei, tanggal berapa. Biasanya kan karena itu 2 hari ngambil waktu Sabtu Minggu. Ya, itu nanti 5 hari itu trainingnya, 3 hari online, 2 hari offline.
ya. Pendampingannya 6 bulan gitu. Yang strukkomprehensif ya. Nah, itu nanti bisa ambil Sabtu Minggu. Termasuk yang ML3 atau HDO juga biasanya Sabtu Minggu. Kalau apa namanya target marketnya orang umum, tapi kalau terapis ya bisa jadi di hari biasa juga mereka mau welcome aja. Kalau terapis kan Sabtu Minggu malah justru banyak ya. Kayak gitu ya. Jadi biasanya teman-teman bisa ngambil jangka waktunya minimal banget 2 bulan. Kalau bisa sekitar 3 bulan juga itu bagus. Jadi dari sekarang udah bergerak, nanti trainingnya di bulan Maret, April, Mei. Ya, kalau nggak Mei, Juni misalkan gitu ya. Nah, itu mantep tuh. Ya, silakan teman-teman kalau mau ada yang menanyakan. Jadwal nanti silakan aja ngirim jadwal ya. Karena di Kebumen itu kelihatannya agak ini apa yang apa TSK aja yang lengkap itu beliau mintanya hanya ini yang tematik aja seperti MRS nyeri gitu. Jadi Zuhud silakan aja nanti ambil peran di daerah Gombong. Jadi insya Allah dari perusahaan bantu. Kalau mungkin teman-teman boleh lah, boleh apa namanya langsung kirimin namanya siapa, gitu ya. Kemudian lihat sekarang di kalender kira-kira mau ngambil langsung di jadwal tanggal berapa. Nanti kita sesuaikan, jangan sampai nanti bentrok gitu ya. Nah, nanti kita sesuaikan juga. Kemudian nanti minta rincian kayak tempatnya. Ya tempat kalau belum ada yang pasti bisa bisa daerahnya dulu gitu ya, nama daerahnya. Kemudian rekeningnya nanti mau ke rekening siapa, sama kontak personnya mau ke kontak person siapa gitu ya. Itu segera langsung dikirim ke Shinsei, biar setelah ini kita ngadain webinar khusus para HMILC yang sudah terdaftar, yang sudah ngirimin jadwal. Nah, nanti kita baru bahas tuh masalah teknis, gitu ya, apa yang teman-teman perlu lakukan, kemudian strateginya kira-kira untuk cari peserta gimana, gitu. Dari pusat nanti kita infokan support apa yang kita berikan, gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Bu Indah biasanya sering nanya nih. Bu Siti Nurlaila, monggo. Zuhud, Pak Budi dari Situbondo, Mas Akmal dari Lombok, monggo. Mas Haryanto dari Sulsel, Sulsel ya. Ayo, teman-teman, monggo. Teman-teman, Tuh Pak suaranya Hasan, man. Pak Hasan udah sangat tertarik tuh dari Kalimantan Tengah ya. Kalteng. Iya, Bu Nah, Anjani itu kan dari. belum ada nih HMLC di daerah-daerah Kalimantan. Oh iya ini. Jadi nanti yang daerah-daerah Kalimantan bisa ditarik semua tuh ke situ. Bu Anjani monggo ini yang dari Sampit nih, Kalteng. Di Sulawesi juga belum ada deh. Nanti di apa Kendari ya ada. Ini kan di record ya, nanti recordnya juga boleh dikirim. Iya saya juga awalnya bingung tapi tadi temanya apa? Di grup juga sudah saya jelaskan jadi belum belum ini belum apa belum sempat baca. Gimana Bu Anjani? Saya paham ya gambarannya ya. Nanti saya ngadakan webinar itu untuk menjaring peserta kan. Jadi nanti bikin grup khusus dari pusat ya. Dan dia akan menjelaskan. Saya rata-rata webinarnya gratis itu nanti ada daya tarik tertentu. Dan Ini saya apa desainnya.
Jarang saya temui ya yang melaksanakan ini ya terkait dengan pelatihan kemudian eh, dibantu oleh ini ya pusat untuk pelayannya ini dan itu jarang sekali ya. Ini Masya Allah ini betul-betul sangat dibantu itu. Nah, dulu anak baru masuk ke sholat. Iya, saya juga awalnya terus insya Allah ini semoga ya ini nakes-nakes insya Allah ya untuk kombinasi dengan apa di terus apa di pengobatan medisnya itu insya Allah kalau dikombinasi dengan ini sangat bagus sekali nih Bu Anjani. Nakes, alhamdulillah alumni kita udah banyak. Mulai dari dokter, ya, bidan, baik yang MLS nyeri atau yang stroke komprehensif itu juga udah banyak. Stroke komprehensif dokter ada beberapa. Kalau yang lain itu MLS nyeri banyak banyak, banyak banget. Bidan, karena MLS nyeri ternyata dipakai juga di kebidanan. Dia Hmm. untuk ibu-ibu hamil yang mau pembukaan itu kan nyeri tuh. Nah, di MLS sama dia Luar biasa ya Kang Tommy ya. gitu. Itu banyak tuh yang udah pakai. Pak, jarang itu kalau mau melahirkan ditusuk jarum untuk apa mengurangi nyeri sama mempercepat kelahiran ya Kang ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, ya nanti segera langsung Sensei apa namanya hubungi secara personal mungkin bisa dikirimkan proposalnya tadi untuk dibaca-baca lagi. Kemudian kalau sudah dibaca, berarti nanti teman-teman sudah dibaca, kemudian teman-teman berminat gitu ya. Insya Allah kita jalan bareng-bareng, baru nanti silakan teman-teman kirimkan jadwal ya. Nanti dari HMA Pusat kita akan support apa yang bisa disupport. Ya tentu kita harus bekerja sama dari HMA juga, dari HMA Pusatnya juga gitu ya. Nanti insya Allah kita siap support kalau yang berkaitan sama konten-konten nih, flyer kah gitu ya, kemudian testimoni-testimoni, kemudian apalagi video-video gitu ya, cuplikan-cuplikan. Ya nanti insya Allah kita bisa bisa bantu tuh untuk kirimin-kirimin itu dan nanti teman-teman bisa bisa apa namanya di push gitu. Kayak webinar itu nanti kita bantuin gitu ya. Nah, di webinar nanti kita sampaikan nih di bulan April ada training MLS sendiri di mana di Humas misalkan di Kalimantan Tengah di ini. Nah, silakan teman-teman yang terdekat daftar langsung ke nomor kontaknya masing-masing gitu. Misalkan dia tinggalnya di daerah Kalimantan ya dia nanti daftarnya ke Pak Hasan misalkan kayak gitu ya. Kalau dia tinggalnya di daerah mana begitu, ya nanti dia daftarnya ke yang terdekat. Jadi nanti kita adain tuh webinar. Gitu, Begitu Kang Tommy. siap. Baik, silakan ya kalau ada yang mau tanyakan, kalau nggak ada mungkin eh, apa dari Ustaz Andi menambahkan tuh Iya, izin Tan. ya kok tidak enggak. Iya, kalau untuk sekarang ya Tat ya, saya paham kalau untuk ini proposalnya mengarah kemana dan sebagainya. Hanya saja kan, kita Ya, kan kalau saya belum ada gambaran untuk teknik-tekniknya pembeda dengan training lain. Maaf ya tadi ya, karena juga baru dengar MH ini kan baru dengar gitu kan. eh saya tuh kan kalau misalnya baru pertama kali ujuk-ujuk ini kan saya harus nganalisis dulu tuh tahan gitu kan oke. yang bedanya seperti apa kalaupun misalnya kilasan nanti ke depannya ada apa namanya kilasan materi terus pembahasan lebih detail mungkin tadi ya nanti dari situ nanti mudah-mudahan saya paham kemudian dengan itu saya bisa ngajak yang lain gitu sebagai peserta atau apakah memang nanti webinar ke depan kita juga dikasih akses untuk
apa namanya memahami kilasannya Iya, seperti apa gitu kan. Aku bilang, ada Iya, mau nanti. seperti itu Tat. iya. Kalau untuk sekarang Tat ya mohon bimbingan kayak gitu Tat Iya, ya. nggak apa-apa. Namanya baru kan, nggak apa-apa. Ya, dan Gitu Tat ini ya. kalau Ya webinar itu mudah-mudahan selalu, nggih, dari kami selalu ya. mengadakan itu. Nanti setiap ada webinar nanti Bu Indah dikabari. Oke Silakan Tat mungkin ya. bisa Makasih ya, tadi Tat. untuk apa sedikit supaya Bu Indah itu tadi mungkin hujan besar katanya di sana, kemudian suaranya juga kurang ini, terus beliau memberitahu gitu. Dari pertanyaan beliau monggo silakan 1-2 menit setadi Baik, saja siap, biar siap, siap. simpel. Terima kasih, Sinse. Ya, Makasih juga Bu Indah atas pertanyaannya. Memang betul itu yang selalu ditanyakan teman-teman ketika ingin bergabung menjadi HMALC ya. Ini teknik apa? Ini makhluk apa gitu kan ya? Jadi bukan cuma itu gitu kan. Ini yang ngomong di depan ini siapa gitu ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa eh, hari ini HMALC, HMA membuat beberapa training dari teknik terapi ya di MLS nyeri, metode menggunakan akupuntur, menggunakan dry needle gitu ya, jarumnya jarum akupuntur, tapi tidak menggunakan keilmuan akupuntur. Dia menggunakan limbic system, kemudian juga MLS HDO, itu hentak denyut otot. Dia fokus untuk penanganan stroke, menggunakan jarum akupuntur, tapi mengambil jalur otot besar, otot tendon. Nah, penjelasannya itu nanti akan dikirimkan link recording webinar yang sudah dibuat. Jadi kami biasanya setiap mau ada event training itu selalu mengadakan webinar. Bagaimana penjelasan HDO itu seperti apa, MLS nyeri itu seperti apa, kemudian termasuk juga stroke komprehensif. Stroke komprehensif itu ada 14 keilmuan yang dipelajari oleh peserta. 3 hari online, 2 hari offline, 6 hari pembinaan dalam bentuk studi kasus, kemudian apa namanya bukan penjelasan, paparan dari setiap peserta ya dari hasil praktek lapangannya. Nah, dari ke-14 keilmuan itu apa aja? Ya, mulai dari ada bekam, ada kop api ya, ada moksa, ada pijat stroke untuk kepala, untuk tangan, kaki. Kemudian ada MLS nyeri di sana, ada MLS HDO di sana, ada teknik diagnosa ya, dan lain-lain. Ada kemampuan konsultasi, bagaimana seorang terapis bisa memberikan kemampuan, bisa mempunyai kemampuan berkonsultasi yang baik gitu kan, memberikan konsultasi yang baik dan lain-lain. Yang itu akan membuat teman-teman terapis yang tadinya umum menjadi terapis spesialis gitu. Nah, penjelasan-penjelasan itu tentu tidak bisa dijelaskan semua sekarang karena itu penjelasannya banyak. Apalagi tadi Bu Indah bilang kalau bisa ada penjelasan detail dan lain-lain. Nah, itu ada di recording webinar yang sudah kami buat ya. Kayak kemarin beberapa waktu lalu di Februari ini kita bikin training stroke komprehensif di Bandung. Nah, jauh sebelum itu, 2 bulan sebelum itu, hampir 2 pekan sekali, atau sepekan sekali malah, kita ngadain webinar gratis seputar keilmuan itu. Keilmuan tentang yang akan diajarkan oleh teman-teman, diajarkan oleh saya ke teman-teman yang akan teman-teman pelajari pada saat training. Apa itu pijat terapi zona kepala, apa itu terapi zona perut, apa itu totok kabataki, ya, dan lain-lain. Yang ini semua saya ajarkan berdasarkan pengalaman saya melakukan terapi sejak 2004. Artinya ada tahun ini baru mau 21 tahun ya berpraktek sebagai terapis gitu. Namun spesialisasi stroke-nya sejak tahun 2016. Ini saja saya baru pulang dari terapi stroke intensif di Bandung, 2 orang selama 6 hari terapi stroke ya. Yang satu
selama 3 tahun nggak bisa ngomong apa-apa sama sekali, hanya keluar kata gun gun gun, gugun gun gun gitu-gitu aja, sama sekali nggak bisa selama 3 tahun. Lalu kita terapi sehari 2 kali, pagi sore selama 6 hari. Hari kelima sudah bisa ngomong, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan itu terus yang diucapkan sampai hari terakhir keenam, ada penambahan satu lagi yaitu kata Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi padahal selama 3 tahun sudah banyak ya, bukan cuma 1 2 terapi pengobatan ya, sudah banyak banget yang dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Kemudian ada juga satu lagi, itu juga menggunakan teknik HDO kepala. Kemudian ada juga satu lagi ibu-ibu usia sudah 76 tahun kalau saya tidak salah, karena suaminya sudah 83 tahun, anaknya adalah seorang pangdam Solo, ya pangdam di Solo, kemudian juga ada yang artis dan lain-lain gitu, itu sudah kemana-mana terapinya selama 4 tahun. Sakit stroke-nya 4 tahun dan tidak bisa ngapa-ngapain, hanya tiduran saja di kasur selama 4 tahun. Kaki digerakkan nggak bisa, tangan digerakkan nggak bisa. Saya datang ke sana kemarin sama dengan beberapa murid saya, 3 orang. Mereka ingin belajar prakteknya langsung. Itu mereka melihat sendiri bagaimana alhamdulillah atas izin Allah 1 kali terapi kakinya itu sudah mulai bisa digerakkan secara spontan langsung. Kita pegang saja, coba gerakan yang ini itu langsung digerakin. Nah, tadinya nggak bisa sama sekali. Kita pegang-pegang, kita raba-raba itu nggak bisa sama sekali bergerak. Itu hanya menggunakan teknik yang saya ajarkan pada saat training. Nanti lebih lengkap teman-teman akan dikirimkan ya recordingnya sama Sinsen Nursin. Ya, kemudian seperti yang tadi sampaikan sama Kang Tommy bahwa ketika nanti teman-teman sudah membuat jadwal, menentukan jadwal mau bulan April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya, itu teman-teman akan dapat fasilitas apa namanya promosi melalui webinar yang diselenggarakan oleh pusat secara gratis. Teman-teman nggak perlu bayar Zoom-nya, nggak perlu bayar lagi ke pematerinya, ya semua disiapkan oleh kita, termasuk bikin flyernya, ya copywritingnya dan lain-lain itu disiapin sama kita. Jadi teman-teman cukup bikin grup WA, banyak-banyak broadcast, banyak-banyak kirim, ya apa namanya penjelasan, review segala macam itu sudah ada di kita. Bahkan nanti ada fasilitas teman-teman kalau mau bikin kuliah WhatsApp, ya 1 waktu kuliah WhatsApp di grup itu, gitu ya. Nanti saya menjelaskan tentang permasalahan stroke misalnya atau permasalahan nyeri misalnya. Nah, nanti ada tanya jawab di sana segala macam di grup itu yang nanti teman-teman bisa langsung closingkan di sana. Jadi perangkat-perangkat promosi dan lain-lain itu sudah disiapkan oleh pusat, teman-teman tinggal menyiapkan tempat, mencari peserta, dan meluruskan niat. Itu saja. Mudah-mudahan kita jadi saudara baru, kita jadi keluarga baru. Terima kasih. Saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tan. Ya. Sama-sama Bu Indah. Baik, ada yang lain? Barangkali sebelum ditutup ada pikiran yang mau ditanyakan, kemudian tidak ditanyakan kan nanti mengganggu. Oke, nanti bisa disambung lewat grup ya, insya Allah. Ini nanti kalau ada yang sudah siap bermitra, kemudian mengusulkan tentang waktu, tanggal, ya, tanggal dan waktunya ya, insya Allah nanti akan masuk grup khusus ya pada HMLC ya. Kalau grup sementara tadi dalam ini ya untuk mengenalkan di awal. Nanti kalau sudah pada siap untuk bermitra, sudah menentukan waktunya, nanti ada grup sendiri. Demikian insya Allah, ini juga di tempat kami sudah asar ya. Insya Allah sementara begitu, nanti dilanjut di grup ya. Kalau mau telepon nanti silakan telepon ya. Nanti saya sambung dengan
Sabrian ya, insya Allah. Dan nanti untuk contoh-contoh training penjelasan tentang masing-masing training, baik ML Sinyali, DO, dan PSK ya, atau keduanya, insya Allah akan di-share. Demikian insya Allah. Jazakumullahu khairan katsiran wa Ustaz Andi, Kang Tommy ya, yang membersamai kita, paling enggak memperjelas dari apa yang sudah saya sampaikan ke teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan semua kita niatkan hanya semata-mata untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.